Shalom saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Pelitaku Kasih yang Terang. Kita lanjut lagi video yang di Matius 24 yang kemarin sempat saya sampaikan, tapi panjang jadi saya buatnya jadi 2 episode. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti dan memahami. Kalau tidak mengerti bisa bertanya di kolom komentar agar bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melindungi kita, saudara. Datanglah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Saya sudah terjadi dalam diri saya, saudara. Tuhan sangat baik sama kita, saudara-saudara. Tuhan rela mati demi kita. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita, orang yang datang ke hadapannya, saudara-saudara. Tuhan akan demi kita. Tuhan korbankan nyawanya, rela darahnya dicurahkan, rela dianiaya, rela diolok-olok, rela diludahi demi kita, saudara-saudara. Jadi apabila kita datang ke hadapannya, pasti Tuhan sangat gembira dan sangat senang sekali, saudara-saudara. Saya ambil contoh sedikit, saudara-saudara. Ketika saudara rela untuk mengejar impian saudara-saudara, ketika impian itu datang kepada saudara, apakah saudara tidak gembira? Apakah saudara tidak senang? Apakah saudara rela mati untuk mendapat impian saudara? Maka impian itu saudara mendapatkan impian itu, maka saudara pasti senang, gembira sekali, ya kan saudara? Jadi kita kalau datang ke hadapan Tuhan, maka Tuhan sangat memeluk erat kita. Tuhan sangat senang sekali, saudara-saudara, karena Tuhan rela mati demi kita. Saya percaya itu, saudara-saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita datang ke hadapan Tuhan, minta kehendak Tuhan jadi atas diri kita. Apa yang Tuhan ingin lakukan untuk diri kita, biarlah kehendak Tuhannya jadi atas diri kita. Karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan yang melindungi kita, kehendak Tuhannya jadi atas kita, saudara-saudara. Jangan seperti Raja Saul sehingga roh Tuhan meninggalkan dia, saudara-saudara. Tapi kehendak Tuhan jadi atas kita, maka kita diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Kita diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Di sini peperangan. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah. Kita harus berhati-hati. Kalau sudah mendengar deru perang, kita harus berhati-hati. Tapi jangan gelisah, jangan gelisah. Kalau kita gelisah, maka kita kehilangan kendali. Kita gelisah, kita kehilangan penguasaan diri dalam Tuhan. Kita gelisah, maka roh Tuhan dalam diri kita akan lemah, saudara-saudara. Maka jangan gelisah, agar jiwa kita tetap semangat. Jiwa kita semangat menyembah Tuhan. Jiwa kita semangat untuk terus datang ke hadirat Tuhan. Terus datang ke hadapan Tuhan. Terus meminta kepada Tuhan, agar kita bisa menjalani semua tantangan, rintangan. Kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan itu dengan iman yang kita miliki. Tapi jangan gelisah seperti Raja Saul. Ketika kita gelisah seperti Raja Saul, maka kuasa gelap dengan cepat menguasai kita. Berdoalah kepada Tuhan agar iman kita dikuatkan, saudara-saudara. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu harus terjadi. Apakah kita sudah mendengarkan semua tentang ini, saudara-saudara? Sudah, saudara-saudara. Cina sekarang sudah semakin keras, sudah semakin menantang, saudara-saudara. Yang menantang Amerika Serikat, yang menantang banyak negara, saudara-saudara. Rusia juga sekarang banyak menantang, saudara-saudara. Iran juga sekarang banyak menantang, saudara-saudara. Cina sekarang berkoalisi di mana-mana dengan negara-negara, saudara-saudara. Dia ingin menantang, saudara-saudara. Dia menambahkan kualitasnya, saudara-saudara. Maka sudah terjadi, kita sudah mendengarkan peperangan di mana-mana, kabar tentang peperangan di mana-mana, saudara. Maka kita harus berawas-awas, tapi jangan gelisah, saudara. Berawas-awas, minta kepada Tuhan. Berawas-awas adalah minta kepada Tuhan dan kuatkan hati kita bersama-sama dengan Tuhan.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini sudah terjadi saudara-saudara. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Di sini bangsa saudara-saudara disebut bangsa. Bangsa itu seperti contohnya Israel itu satu bangsa 12 suku saudara-saudara. Contohnya bangsa Arab saudara-saudara. Contohnya bangsa Tionghoa saudara-saudara. Jadi bangsa itu beberapa negara tapi satu suku. Kadang satu suku dalam satu negara dan beberapa negara dalam satu suku dan beberapa suku dalam satu negara saudara-saudara. Jadi bangsa itu seperti itu saudara-saudara. Dan kerajaan melawan kerajaan. Kerajaan itu adalah negara saudara-saudara. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Kerajaan itu adalah negara. Negara akan bangkit melawan negara. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di mana-mana. Berbagai tempat saudara-saudara. Ini bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bangkit melawan saudara-saudara. Melawan berarti bukan dengan perang. Bangsa akan bangkit perang dengan bangsa. Itulah yang disebut dengan perang. Tapi melawan belum tentu melawan dengan perang, tapi bisa melawan dengan tidak mematuhi aturan. Contoh, saya ambil contohnya, si A melawan ayahnya, si A melawan ibunya, si B melawan kakaknya. Melawan berarti apa yang dikatakan, contohnya melawan ayah. Apa yang dikatakan ayahnya, ia tidak menuruti perkataan ayahnya. Itu dalam arti melawan saudara-saudara. Jadi melawan itu bukanlah perang, tapi melawan artinya tidak menaati, tidak menuruti, tidak seia, tidak sekata saudara-saudara. Itu artinya melawan saudara-saudara. Apakah sudah terjadi? Sudah saudara-saudara. Contohnya Cina saudara-saudara. Amerika saling menantang. Artinya menantang saudara-saudara. Saling menantang saudara-saudara. Jadi melawan bukannya berperang, tapi melawan dengan menantang saudara-saudara. Dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Itulah saudara-saudara. Apakah ini sudah terjadi? Sudah saudara-saudara. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Itulah saya jelaskan. Dan gempa bumi di berbagai tempat saudara-saudara. Gempa bumi di berbagai tempat saudara-saudara. Gempa bumi di berbagai tempat. Apakah sudah terjadi? Sudah saudara-saudara. Baru tahun 2019 itu saudara-saudara, gempa bumi terjadi di Indonesia berulang kali banyak saudara-saudara. Tsunami di mana-mana saudara-saudara. Contohnya gempa bumi Lombok itu saudara-saudara, berapa orang yang tewas. Gempa bumi waktu di mana-mana, di Bali juga ada, di NTT juga ada saudara-saudara, di Jawa juga ada, di Sulawesi, Sumatera, di Indonesia banyak, dan di berbagai tempat gempa kecil-kecil yang di negara-negara lain kita tidak tahu, belahan bumi lain kita tidak tahu saudara-saudara. Itulah yang disebut itu semua sudah terjadi saudara-saudara. Saudara-saudara, ayat ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru saudara-saudara. Itulah baru permulaan saudara-saudara. Belum sampai di siksaan, baru permulaan saudara-saudara. Belum sampai di siksaan. Jangan sampai bilang, oh ini sudah start ke siksaan, ini sudah start ini. Barulah permulaan. Artinya permulaan itu barulah memperingati saudara-saudara. Baru memperingati, baru uji coba saudara-saudara. Baru uji coba kita saudara-saudara. Itulah baru uji coba iman kita saudara-saudara. Apa kita sanggup atau tidak saudara-saudara. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru saudara-saudara. Jadi kalau kita ada di zaman baru, lebih parah lagi saudara-saudara. Ini baru menjelang saudara-saudara. Apalagi kita sampai di puncaknya saudara-saudara, pasti berbahaya saudara-saudara. Maka kita tidak bisa melarikan diri dari sini saudara-saudara. Kita harus datang kepada Tuhan saudara-saudara, supaya kita diselamatkan saudara-saudara. Karena saya percaya saudara-saudara, sebelum sampai puncaknya kita sudah tidak ada di sini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
akan dipisahkan, saudara-saudara. Apakah kita tidak mengalami? Kita mengalami, saudara-saudara. Tapi tidak semuanya kita mengalami, saudara-saudara. Tidak semuanya kita mengalami, saudara-saudara. Kita hanya mengalami separuh, saudara-saudara. Kita hanya mengalami separuh, saudara-saudara. Kita tidak mengalami semuanya, saudara. Bangsa Israel sebelum keluar dari tanah perbudakan, mereka harus selesaikan 10 tulah baru mereka keluar. Pada saat mereka keluar, mereka mengalami banyak rintangan, banyak goncangan, banyak rintangan lebih besar daripada 10 tulah itu, saudara. 10 tulah mereka tidak terkena 10 tulah, hanya bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, mengenal dan menantang Tuhan, mengalami 10 tulah itu, saudara-saudara. Tapi bangsa Israel tidak mengalami. Maka kalau kita percaya, kita seperti bangsa Israel, seperti buah sulung Tuhan kita, Yesus Kristus. Buah sulung bangsa Israel adalah buah sulung, saudara-saudara. Dan kita adalah buah tengah. Umat Nasrani adalah buah tengah, saudara. Panen buah sulung adalah panen dari bangsa Israel, saudara-saudara. Dan itu dari Adam dengan Hawa, saudara. Makanya saya memberinya buah sulung, saudara-saudara. Karena buah sulung adalah panen dari itu. Dan kita adalah tunasnya, saudara-saudara. Maka setelah panen buah sulung, maka kita adalah panen yang kedua, saudara-saudara. Panen buah sulung tidak terlalu banyak, tapi percayalah, panen yang kedua ini melimpah. Karena panen yang kedua adalah panen yang melimpah, saudara-saudara. Nanti ada panen yang terakhir lagi di 1000 tahun lagi, itu di tahun milenium lagi banyak. Jadi kita adalah puncak pemanenan, saudara-saudara. Jadi kita harus datang kepada Tuhan supaya Tuhan lebih mendapatkan banyak anak-anaknya, saudara-saudara. Saya percaya itu, saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, saudara-saudara, di sini kita sambung lagi di Matius 10 ayat 22. Coba dibuka, saudara. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini sampai di kesudahannya, saudara-saudara. Jadi ini sampai ke kesudahannya. Jadi pada waktu itu kamu akan diserahkan. Nah, di sini, saudara-saudara, saya banyak yang menafsirkan. Nanti saya tafsirkan lagi di sini, saudara-saudara. Karena saya tafsirkan bukan dengan kehendak saya, tapi dengan kehendak dan firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi saya percaya firman Tuhan itu benar-benar nyata dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sudah menyingkapkan semuanya kepada kita, tapi kita tidak mau belajar. Kita hanya ingin mendengar, kita hanya ingin membaca, tapi tidak ingin mengetahuinya, saudara-saudara. Maka pada waktu itu kamu akan diserahkan. Ini belum terjadi, saudara-saudara. Ini yang belum terjadi, saudara-saudara. Kita baru sampai di ayat yang ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 belum terjadi, saudara-saudara. 9, 10, 11, 12, 13 juga belum terjadi. 14 juga belum terjadi, saudara-saudara. Maka Tuhan sangat baik pada kita, saudara-saudara. Tuhan sudah menyingkapkan semuanya di sini. Tinggal kita minta kepada Tuhan supaya mengetahuinya lebih dalam lagi, saudara-saudara. Maka saya minta kepada saudara supaya datanglah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Penebus Penyelamat kita, saudara-saudara. Karena Dia adalah satu-satunya jalan bagi kita semua. Di sini, saudara, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nanti saya mau ceritakan ini, saudara-saudara. Ikuti terus video saya, saudara-saudara, karena saudara akan mengetahui lebih dalam lagi, dan saudara akan mengetahui lebih dalam lagi siapa yang akan memberontak, saudara-saudara, dan siapa yang akan mengambil ahli, saudara-saudara, siapa yang akan menghasut banyak orang, saudara-saudara. Pasti saudara akan mengetahui lebih dalam lagi.
tentang video saya ini saudara-saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus kita akan disiksa. Ini belum pada saatnya. Saya mau bilang ini tafsir ini saudara-saudara. Nomor ayatnya yang 9-nya di sini. Kenapa Tuhan bilang pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, di sini saudara-saudara, karena di sini siapa yang mengerti firman terlebih dalam, maka mengerti tentang, mengetahui tentang suara Tuhan, mendengar tentang suara Tuhan, maka ia pasti mempertahankan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena tidak ada Tuhan lain selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita adalah jalan satu-satunya dan kebenarannya akan datang untuk menjadi Raja kita. Duduk di atas tahta saudara-saudara. Akan memimpin kita di 1000 tahun lagi saudara-saudara. Maka saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang terakhir ini saya mau saya sampaikan. Yang pasal yang ke-14 saudara-saudara. Sorry. Saya agak pilek saudara-saudara. Beberapa hari ini cuacanya kurang bagus di sini saudara-saudara soalnya. Sorry ya. Ayatnya yang ke-14, Injil kerajaan ini akan disebarkan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, ayatnya yang ke-14 ini kita sudah masuk di zaman baru saudara-saudara. Kita sudah masuk, ini sudah menceritakan tentang 1000 tahun saudara-saudara. Jadi kalau ketika 1000 tahun itu sudah muncul atau Tuhan Yesus sudah memimpin sebagai raja di tahta itu, maka Injil kerajaan ini akan disebarkan ke seluruh dunia saudara-saudara. Maka sampai Injil kerajaan itu akan disebarkan ke seluruh dunia, maka nanti setelah itu baru 1000 tahun berakhir. Itu 1000 tahun berakhir lagi, ada panen yang ketiganya itu saudara-saudara. Jadi panen yang ketiga itu nanti iblis dilepaskan beberapa saat, akan menyesatkan sedikit orang dan akan dibuang lagi ke dalam api neraka dan ada ciptaan baru. Nanti saya akan menjelaskan sampai situ saudara-saudara. Jadi Matius ini menyingkapkan tentang wahyu tentang ini. Jadi wahyu siapapun bisa menyingkapi, bisa mengerti tentang Matius, maka ia bisa mengerti tentang wahyu saudara-saudara. Karena Matius terlebih dahulu baru wahyu saudara-saudara. Kitab Matius terlebih dahulu baru wahyu saudara-saudara. Jadi kalau sudah mengetahui tentang Matius, maka cerita wahyu itu adalah cerita menyingkapi tentang Matius dan seterusnya. Karena wahyu itu dia menceritakan dari awal permulaan penciptaan sampai dengan akhir 1000 tahun atau sampai dengan penciptaan langit bumi yang baru saudara-saudara. Jadi wahyu itu banyak yang fokus di wahyu, tapi wahyu itu tidak menceritakan detail, hanya kitab-kitab sebelum wahyu itu adalah menceritakan tidak detail saudara-saudara, hanya kitab-kitab tertentu lah yang menceritakan tentang detail saudara-saudara. Wahyu hanya menyingkapkan sedikit-sedikit dari awal penciptaan, mundur lagi sampai bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai kembali lagi dipimpin oleh raja-raja, habis itu datanglah Tuhan Yesus, habis itu kembali lagi ke hidup Tuhan Yesus di sini, habis itu cerita kembali ke panen yang kedua saudara-saudara, habis itu cerita lagi di 1000 tahun lagi, itulah cerita tentang wahyu saudara-saudara. Jadi jangan fokus di wahyu, karena wahyu menyingkapi hanya separuh saudara-saudara. Nanti saya akan bahas wahyu, tapi saudara-saudara harus mengikuti terus video agar tidak bisa ketinggalan menyingkapi tentang semua ini. Nah, di sini kan pas ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, di sini ini nanti antikris akan manipulasi firman
Dan sekarang dia sudah bekerja. Dua-duanya sudah bekerja. Nabi palsu sudah bekerja. Nabi palsu bekerja dari sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi dari sejak tahun 70-an, dari sejak tahun perang salib, itu dia bekerja dari situ sampai sekarang masih bekerja. Dan pada saat ini ada lagi yang muncul baru lagi, saudara-saudara, memakai nama Tuhan Yesus, saudara-saudara, yang itu mengaku sebagai nabi atau yang diurapi atau yang dijanjikan, saudara-saudara, yang itu mengaku sebagai nabi, saudara, tapi yang ini mengaku sebagai namanya Tuhan Yesus, saudara, akan memakai namaku dan menyesatkan banyak orang, saudara-saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus Tuhan kita. Makanya saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu damai. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus rela sama kita, rela mati demi kita, saudara-saudara. Jadi jangan sia-siakan itu, saudara-saudara. Ingatlah, saudara-saudara, tanamlah firman dalam hidup kita, karena Tuhan ingin kita tanam firman. Jangan andalkan Alkitab yang kita pegang, saudara-saudara. Tanamlah firman dalam pikiran kita, karena Alkitab tidak selamanya ada. Ketika nabi palsu itu muncul, maka ada muncul kitab barunya, maka kitab-kitab kita akan disingkirkan. Nanti saya bahas itu, saudara-saudara. Saya akan bahas itu, saudara-saudara. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita berjaga-jaga? Kenapa Tuhan Yesus di dalam firman sudah mengatakan, ceritakan kepada anak cucumu, ceritakan kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu ceritakan kepada cucu-cucumu ceritanya sampai ke ujung, sampai ke akhir zaman, saudara-saudara. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu, saudara-saudara? Karena Alkitab yang kita pegang, kita andalkan, supaya kita buka, kita melihat, membaca, baru memahami. Baca di dalam pikiran. Tanpa Alkitab kita bisa tahu tentang firman. Jadi itu yang Tuhan ingin kita berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jagalah supaya kamu jangan disesatkan. Bukan berjaga-jaga berarti kita harus memegang pedang atau apa. Tapi kita harus berjaga-jaga. Kenapa Tuhan berkata kepada kita bahwa aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala, maka engkau harus saudara, aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala, maka engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa yang cerdik seperti ular? Ular adalah iblis tua, saudara-saudara. Kita harus cerdik seperti ular, mengetahui tentang segala rencana Tuhan, mengetahui tentang firman Tuhan, saudara-saudara. Kenapa Tuhan datang mati, Tuhan datang demi mati di kayu salib, demi menyingkapkan ini, karena Tuhan ingin kita mengetahui lebih dalam. Tuhan sudah tahu bahwa iblis itu akan menyesatkan kita. Jadi sebelum terlambat Tuhan datang menyingkapkan semuanya kepada kita. Maka kita harus menyimpan dalam otak pikiran kita, saudara-saudara, dalam perilaku kita sehari-hari. Engkau harus cerdik seperti ular. Ular mengetahui tentang firman Tuhan, yang menggunakan firman Tuhan untuk menipu Adam dan Hawa. Dan kita harus tulus seperti merpati. Tulus, memberikan dengan tulus, memberikan dengan ikhlas. Kenapa harus tulus? Saya jangan dengan kekerasan. Saya menyingkap pada beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya nonton ada yang menyampaikan video. Ini bukan saya sindirkan, tapi itu saya merasa Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat kecewa ketika memilih Anda, saudara, maka saudara menyampaikan firman Tuhan seperti itu, maka Tuhan sangat kecewa dan Tuhan sangat sedih. Saya melihat ada beberapa pendeta, ada beberapa saudara-saudara hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan berkata, Tuhan hanya memilih orang ganteng, Tuhan hanya memiliki orang yang ganteng, Tuhan tidak memilih orang jelek untuk menyampaikan firman Tuhan.
Itu saya merasa Tuhan sangat sedih. Jangan seperti itu saudara-saudara. Apa kata Tuhan Yesus? Di batu karang inilah aku mendirikan kerajaanku. Kalau ketika kita terpecah belah, maka kerajaan Tuhan yang Tuhan dirikan di atas batu karang tidak bertahan saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan Tuhan itu sangat baik loh sama kita. Manusia itu tidak sama saudara-saudara. Sifat keinginan manusia tidak sama saudara-saudara. Makanya Tuhan sudah menyiapkan itu semua untuk kita. Jangan memandang dari aliran ini, jangan memandang dari gereja ini, jangan memandang dari ajaran ini. Tapi kalau kita menyampaikan firman Tuhan dengan benar, kita adalah satu. Tanpa terkecuali kita adalah satu. Jangan memandang ajaran ini sesat, memandang ajaran itu sesat. Kita adalah satu. Kita adalah benar. Kita semua benar. Tidak ada yang sesat saudara-saudara. Kalau saudara merasa dia keluar dari jalan Tuhan, bisa menghubunginya dan menasehatinya dengan baik. Itu yang Tuhan ajarkan. Tulus seperti merpati. Bukan engkau jahat seperti serigala atau jahat seperti singa buas, tapi tulus seperti merpati saudara-saudara. Maka kita harus tulus seperti merpati. Jadi ketika saudara kita salah menyampaikan firman Tuhan, kita menegurnya secara baik-baik, dihubungi dan ditanyakan apa maksud dari ini, dan bisa dijelaskan lebih dalam lagi agar dia bisa berjalan lurus. Siapapun mengetahui tentang firman Tuhan berhak menyampaikan. Tapi kalau ketika engkau salah menyampaikan, jangan merasa minder atau jangan merasa ini, tapi dari teguran itu mempelajari, ambil hikmatnya dan mempelajarinya lebih dalam supaya kita bisa lebih baik lagi. Kita sama-sama memegang tangan dan bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan memandang saling rendah, jangan saling memandang rendah, jangan saling membuat sindiran, tapi kita adalah satu dalam Tuhan. Kita bersaudara, saudara-saudara yang kukasihi, dalam Tuhan kita bersaudara. Jadi jangan menyindir saudara-saudara. Saya mohon jangan menyindir saudara-saudara. Itu tidak bagus saudara. Itu tidak baik saudara-saudara. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan lagi sedikit saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus mendirikan kerajaannya di atas batu karang, maka kita harus membangun temboknya juga dengan batu karang supaya kerajaan tidak terpecah belah saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Jangan memandang ini dari aliran ini, jangan memandang ini dari gereja itu, karena itu semua Tuhan mempersiapkan. Watak manusia tidak sama, perilaku manusia tidak sama, keinginan manusia tidak sama. Ada yang ingin datang ke hadapan Tuhan dengan bersorak-sorai, ada yang ingin datang ke hadapan Tuhan dengan berteduh, ada yang ingin datang ke hadapan Tuhan dengan memulia, berteduh dan bersorak-sorai. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan itu semua saudara-saudara. Maka kita harus percaya bahwa kita adalah satu. Kita memegang tangan, bersama-sama memegang tangan dalam satu hati, dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam satu penebus kita, yaitu penebus kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu penyelamatkan kita, yaitu penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan saudara-saudara. Maka mari kita sama-sama memegang hati, teguhkan hati kita, memegang tangan, bersatu dalam Tuhan. Kita pagarkan, kita tinggikan kerajaan Tuhan dengan batu karang. Maka tidak ada yang mustahil bagi umat Nasrani saudara-saudara. Umat Nasrani. Kenapa saya sebut Nasrani? Karena saya sebut Nasrani supaya kita semua satu. Nasrani adalah tunas dari Kristus. Kristus dari Nazaret. Nazaret adalah tunas. Kristus dari Nazaret. Nazaret adalah tunas. Nasrani adalah tunas. Dan Nasrani adalah tunas dari Kristus, Tuhan kita, Sang Penebus kita. Makanya saya sebut Nasrani, biar kita semua tahu Nasrani adalah kita bersatu dalam Kristus, Tuhan kita, Sang Penebus kita, Sang Penyelamat kita. Jadi
Nasrani adalah sang penyelamat kita. Jangan memandang dari Katolik, jangan memandang dari Protestan atau dari aliran ini, tapi memandanglah kita adalah satu dalam Kristus. Kita adalah Nasrani, tunas dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Saya Nasrani, saudara-saudara. Saya Nasrani. Bukan saya Protestan, tapi saya Nasrani. Bukan saya Katolik, tapi saya Nasrani. Bukan saya dari aliran ini, tapi saya Nasrani. Bukan saya dari aliran itu, tapi saya Nasrani. Kita nyatakan, sama-sama nyatakan bahwa diri kita adalah Nasrani. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus kita, penyelamat kita, sang juru selamat kita. Kita nanti saya sambungkan ayat 10-nya, soalnya ayat 10-nya ini menyingkapkan lagi banyak, saudara-saudara. Saya hanya membacakannya, saudara-saudara. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dan Injil akan diberitakan. Ini ada sambungannya, saudara-saudara. Jadi ikuti terus video saya dan saya akan menyampaikan ayat 10 sebelahnya nanti di sambungannya di video berikutnya, saudara-saudara. 9-nya menceritakan tentang ini pertengahannya. Jadi nanti ada penjelasan lagi di Alkitab lain, di kitab lain lagi, saudara-saudara. Jadi di kitab itu saya akan menjelaskan di yang kitab itu sambungannya di itu baru permulaan menjelang penderitaan akhir zaman. Nah, akhir zaman ini nanti dia sambung lagi di kitab sebelah lagi, saudara-saudara. Jadi ini menjelaskan sedikit, itu menjelaskan sedikit, ini menjelaskan sedikit. Jadi ini menjelaskan pertama, ia berakhir di saya menjelaskan tentang cara kerjanya Alkitab, cara memahaminya, saudara-saudara. Contohnya kitab Matius menjelaskan di bulan Januari, langgar lagi di bulan Februari, dia jelaskan lagi sedikit di bulan Maret, dia langgar lagi bulan April, dia menjelaskan lagi di bulan Mei, dia langgar lagi, dia menjelaskan di bulan Desember. Nah, nanti kitab berikutnya dia menjelaskan lagi sedikit di Januari, dia menjelaskan lagi Februari, nanti dia menjelaskan lagi sedikit di Maret, dia menjelaskan lagi April. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Jadi Alkitab menjelaskan dengan secara detail tapi tidak rangkum. Kita simpan dalam pikiran kita ingat baik-baik, maka kita bisa menyusunnya menjadi sebuah cerita perjalanan dari awal sampai akhir. Itulah yang Tuhan ingin kita ketahui lebih dalam, berjaga-jaga. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Jadi kita hanya ingin baca tapi tidak memahami. Tuhan ingin kita baca, memahami. Tuhan ingin kita lihat dan bisa menyentuh. Tuhan tidak ingin kita lihat tapi tidak bisa menyentuh. Tuhan ingin kita mendengar dan melihat. Tuhan tidak ingin kita mendengar tapi tidak bisa melihat. Tuhan ingin kita melihat dan mendengar. Tuhan ingin kita melihat dan bisa menyentuh. Tuhan ingin kita mendengar dan bisa menyentuh. Tuhan kita ingin kita mendengar dan bisa memahaminya, saudara-saudara. Inilah keinginan Tuhan. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, saudara-saudara. Salam damai sejahtera menyertai kita semua, karena itu yang Tuhan tinggalkan untuk kita, saudara-saudara. Damai sejahtera menyertai kita semua, saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, mari kita bersatu dan mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena itu yang kita nantikan, itu yang kita tunggukan. Mari kita bersama-sama satu hati dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyambut kedatangannya. Terima kasih.